2018. Di sini saya akan melakukan tutorial pemetaan riset GAP dengan Fast Viewers dalam mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampu Bapak Fuad Ali Safyan MPD. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu GAP, di mana GAP merupakan singkatan dari Gay and Proud. GAP ditemukan oleh sepasang suami istri yang bernama Doris and Donald Fisher pada tahun 1969. Istilah dari gap ini yaitu generasi gap atau kesenjangan generasi yang populer pada saat itu. Sedangkan analisis gap merupakan suatu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan gap antara kesenjangan suatu variabel dengan harapan konsumen terhadap variabel tersebut. Gap analisis sendiri merupakan bagian dari metode IPA. Riset gap atau celah penelitian adalah hasil dari usaha dalam mengidentifikasi celah wilayah pengetahuan yang entah kosong atau perlu diisi dengan pemahaman atau pengetahuan dari melalui penelitian. Atau riset juga bisa diartikan sebagai kesenjangan penelitian yang berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu yang meliputi konsep, teori, data, atau masalah di lapangan yang menjadi celah bagi peneliti selanjutnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa riset gap adalah suatu celah yang kosong yang terdapat di dalam penelitian yang dapat menjelaskan kepada kita tentang titik lemah atau kekurangan yang terdapat dalam suatu penelitian, yang dimana nantinya celah yang kosong ini akan dianalisis untuk mengetahui apakah perlu melakukan penelitian baru atau tidak perlu ditambah lagi. Dalam penelitian pemetaan riset ini kita menggunakan aplikasi Fast Viewers. Nah, di mana Fast Viewers ini yaitu merupakan suatu aplikasi software free, di mana Fast Viewers ini mampu memetakan riset-riset yang ada saat ini yang tergabung dalam sebuah database besar. Nah, setelah kita menerjemahkan atau setelah kita menggali data dari Fast Viewers ini, maka kita bisa tahu peta dari topik-topik yang ada saat ini itu seperti apa. Untuk bisa mendapatkan aplikasi ini, maka kita harus mendownloadnya. Nah, mendownload aplikasi ini yaitu kita bisa membukanya di Google dengan mengetik Fast Viewers download. Nah, maka akan muncul di bagian atas yang kita download. Nah, selain dari Fast Viewers, maka kita juga sebelum masuk dalam Fast Viewers ini kita menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Public or Paris. Nah, selain itu juga, selain dari Fast Viewers dan Public or Paris, kita juga bisa menggunakan aplikasi yaitu Mendeley atau juga EndNote. Nah, ketiga aplikasi ini sangat berkaitan. Sebelum kita masuk ke dalam Fast Viewers ini, kita harus mendownload aplikasi Public or Paris dan EndNote ini dahulu. Nah, maka agar kita bisa mengetahuinya, maka saya akan memberikan tutorialnya, yaitu sebagai berikut. Oke, baiklah. Langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi Public or Paris. Nah, inilah tampilan dari aplikasi Public of Paris tadi. Nah, langkah selanjutnya kita klik Google Scholar. Setelah muncul seperti ini, maka kita klik pada Publication Names, Keywords, tahun, dan Maximum Number of Results. Nah, pada Publication Names ini saya menggunakan jurnal, dan
Keywords atau kata kuncinya yaitu pengaruh game online terhadap motivasi belajar anak siswa. Dan di sini tahun ini kita menentukan jurnalnya dari tahun berapa ya, itu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Setelah itu kita menentukan maksimum numbernya, yaitu saya akan menentukan maksimum sampai 100 saja. Setelah publication name-nya sudah, kata kunci sudah, tahun sudah, dan maksimumnya, maka kita akan klik search. Nah, inilah hasil dari hubungan pengaruh game online terhadap anak. Setelah itu kita simpan itu dengan klik file, kita pilih save result, bisa dengan save result atau dengan save result as risk, tapi saya menggunakan save result as udah. Nah, kita tentukan tempat penyimpanannya, saya simpan di dokumen, ubah nama pengaruh game. Save. Setelah tersimpan, maka selanjutnya kita lanjutkan di aplikasi selanjutnya, dan kita keluar dari aplikasi Publish Upgrade. Nah, kita gunakan aplikasi Post Viewers, di mana Post Viewers ini yaitu ada file, item, analysis, manual about Post Viewers, network visualization, overlay visualization, dan descriptive visualization. Nah, network visualization ini yaitu visualisasi dalam bentuk jejaring antar topik. Misalnya kita mencari kata, nah nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Dan selanjutnya yaitu overlay visualization. Nah, overlay visualization ini yaitu kita melihat visualisasinya dari tahun berapa peneliti sudah melakukan penelitian tentang pengaruh game online pada anak. Nah, selanjutnya itu density visualization. Nah, itu menjelaskan bagaimana tentang kekuatan banyaknya variasi result dari topik jaring yang digunakan. Nah, semakin banyak disensinya, maka semakin banyak yang menelitinya. Nah, langsung saja kita memasukkan sumbernya tadi yang kita gunakan, yaitu kita klik Quiz. Nah, di sini di Quiz ada tiga pilihan, di mana yang pertama yaitu kita buat peta dengan memilih jenis peta berdasarkan jaringan yang kita pilih. Yang kedua yaitu kita buat peta berdasarkan data bibliografi. Nah, yang ketiga yaitu membuat peta berdasarkan data teks. Nah, kita pilih di Create a Maps based on text data, atau buat peta berdasarkan data teks. Kita klik selanjutnya atau next. Nah, di selanjutnya yaitu ada empat pilihan. Yang pertama yaitu kita baca data dari file. Nah, yaitu jenis yang mendukung yaitu ada core corpus, post viewers,
dan file store. Dan yang kedua yaitu membaca data dari file database bibliografi. Dan yang ketiga yaitu membaca data dari file manager. Dan yang keempat yaitu unduh data melalui API. Nah, kita memilih ini membaca data dari file manager referensi karena di penjelasan sebelumnya kita menyimpan sumbernya tadi dalam bentuk baik list, EndNote, dan report. Dan saya menggunakan EndNote. Selanjutnya, nah tinggal bentuknya yaitu list, EndNote, dan report. Saya klik EndNote, lalu kita klik titik 3 di sini. Nah, kita cari data yang kita simpan tadi. Ya, data yang simpan tadi. Nah, kita sini kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Langsung kita klik selanjutnya. Selanjutnya kita tunggu. Selanjutnya kita memilih binary counting. Nah, kita klik next. Nah, di sini kita akan tentang minimal dari nomornya, minimal 5 saja, minimal 5. Saya menggunakan minimal 5 dan itemnya nah, inilah dari tampilan yang memiliki kata berhubungan. Maka kita akan seleksi dulu ya, yang berhubungan saja. Yang tidak berhubungan kita hapus centangnya. Jika sudah selesai, kita klik finish. Hasil dari network visualization. Nah, di sini yaitu terdapat cluster. Nah, di sini yang paling menonjol di sini adalah games, di mana games ini merupakan cluster yang kedua. Nah, cluster ini yaitu dibedakan menjadi beberapa warna. Kemudian linknya ini sangat berpengaruh dan memiliki kekuatan tersendiri. Di sini dapat kita bisa melihat bahwasannya games ini adalah paling banyak merupakan cluster yang kedua, yaitu dan memiliki hubungan sebanyak 10 link. Games ini di cluster yang pertama ini yaitu terdapat 10 link ini terdapat warna hijau, warna
merah, warna biru, warna orange kepingan, dan lain sebagainya. Dan selain itu juga total dari games ini yaitu memiliki total 64 total Link's Dragon. Nah, dari 64 ini menunjukkan variabel gamesnya sangat tinggi, sangat banyak dan diteliti. Kemudian terlihat antara games dan anak ini, yaitu anak memiliki 10 links dan memiliki subtotal linksnya berjumlah 54. Nah, dari kata kunci yang terkait dari variabel games ini, ada beberapa kata yang ditemukan di sini, dan ini linknya kemudian dapat kita lihat, yaitu berdasarkan dari overlay visualizer-nya ini, yaitu dari tahun 2019 bulan 6 dan 2019 bulan 8. Ini sudah ditemukan dan sudah terjadi pada bulan 6 2019 ya. Nah, hubungan sudah banyak yang melakukan penelitian yang menyangkut tentang pengaruh games terhadap anak, yang berhubungan dengan games serta jumlah kata kunci yang muncul, yang kemudian yang muncul ini itu berdasarkan pada games. Sedangkan dilihat dari density visualizer-nya, warna yang paling menonjol dan warna yang paling terang di sini yaitu terpaku pada games. Sudah jelas di sini games. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa sebelumnya yaitu density visualizer-nya ini yaitu menjelaskan tentang kekuatan banyaknya orang yang meneliti. Maka games ini yang terlihat paling terang, yang paling terang dari yang lain. Jadi warna yang semakin terang ini menunjukkan bahwa banyak pula penelitian yang melakukan penelitian mengenai pengaruh games. Maka sebaliknya, jika warnanya semakin memudar, semakin tidak terlihat dan menjauh, maka dapat diambil kesimpulan maka sedikit yang melakukan penelitian. Nah, inilah bentuk dari melakukan pemetaan first viewer, baik itu dilihat dari dashboard visualization, overlay visualization, dan density visualization. Nah, ini dapat kita lihat, kita simpan, baik itu di save sebelah kiri ataupun di screenshot. Oke, seperti inilah bagaimana inilah tutorial bagaimana cara kita melakukan pemetaan terhadap graf dengan aplikasi First Viewer. Diharapkan bahwa kita bisa menemukan novelty dan topik yang kita ajukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Ena Oktarina, NIM saya 1810210008. Saya dari PIAU 1 2018. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.